Halo Love LK. Singkatan dan akronim sempat dibahas pada proses pembentukan kata seri 1 dan 2. Kalau belum nonton, klik di pojok kanan atas ya. Kali ini, LK akan membahas mengenai penulisan singkatan dan akronim. Penulisan ini sering digunakan, tapi sering juga diabaikan. Bahkan sering tertukar. Oleh sebab itu, yuk simak. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai penulisan singkatan dan akronim. Kita akan membahas singkatan terlebih dahulu. Singkatan yaitu bentuk yang dipendekkan, terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti tanda titik. Contohnya, Arifin Siregar S.com. Dibaca Skom, yaitu singkatan dari Sarjana Komunikasi. Contoh lainnya, SDR Bambang Prayogo, dibaca SDR, yaitu singkatan dari saudara. Jenis kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital. Tidak diikuti tanda titik. Contohnya, RUU, dibaca RUU, yaitu singkatan dari Rancangan Undang-Undang. Contoh lainnya, APBN, dibaca APBN, yaitu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jenis ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, diikuti 1 tanda titik. Contohnya, DLL, dibaca DLL, yaitu singkatan dari dan lain-lain. Contoh lainnya, HLM, dibaca HLM, yaitu singkatan dari halaman. Adapun singkatan yang terdiri dari 2 huruf, diikuti 2 tanda titik. Contohnya, A.N, dibaca AN, yaitu singkatan dari atas nama. Contoh lainnya, S.D, dibaca SD, yaitu singkatan dari sampai dengan. Jenis keempat, singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, tidak diikuti tanda titik. Contohnya, H2O, dibaca H2O, yaitu lambang kimia dari air. Contoh lainnya, KG, dibaca KG, yaitu singkatan dari kilogram. Nah, setelah membahas singkatan, kita akan lanjut membahas akronim. Akronim yaitu singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Maksudnya gimana sih? Kan? Intinya, perbedaan singkatan dan akronim adalah singkatan berupa kependekan kata, sedangkan akronim berupa gabungan kata yang dipendekkan. Singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Akronim memiliki 3 jenis.
Jenis yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan deret kata, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya, UNPAD, ditulis UNPAD, tetapi dibaca UNPAD, yaitu akronim dari Universitas Padjadjaran. Contoh lainnya, Basarnas, ditulis BASARNAS, tetapi dibaca Basarnas, yaitu akronim dari Badan SAR Nasional. Jenis yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, ditulis dengan huruf awal kapital. Berbeda dengan jenis sebelumnya, jenis pertama seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan jenis kedua dari akronim ini hanya awal huruf yang ditulis kapital. Contohnya, Menkeu, ditulis MENKEU, dibaca Menkeu, yaitu akronim dari Menteri Keuangan. Contoh lainnya, Ditjen, ditulis DITJEN, dibaca Ditjen, yaitu akronim dari Direktorat Jenderal. Jenis yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret, ditulis dengan huruf kecil. Berbeda dengan jenis-jenis lainnya, jenis ketiga ini seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, tidak ada yang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Puskesmas, dibaca Puskesmas, yaitu akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Contoh lainnya, Pemilu, dibaca Pemilu, yaitu akronim dari Pemilihan Umum. Nah, itu tadi materi mengenai penulisan singkatan dan akronim. Semoga Love LK dapat memahaminya ya, dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua terkait kebahasaan. Mulai sekarang, jangan salah membedakan singkatan dan akronim ya. Tidak bosan mengingatkan nih, kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.